Bacaan pada hari ini, hari Minggu biasa ke-32, khususnya bacaan pertama dan bacaan Injil berbicara mengenai kebijaksanaan. Mari kita simak cerita ini, kisah ini sudah cukup lama saya pernah mendengar, tetapi baru-baru muncul lagi di medsos. Ada satu keluarga mempunyai dua anak. Yang pertama sudah besar, SD, lalu yang kecil, yang masih bayi, masih kecil. Yang kecil ini ternyata kena penyakit yang sudah diusahakan oleh orang tuanya untuk disembuhkan, tetapi tidak sembuh. Akhirnya selalu terulang oleh orang tuanya, hanya mujizat yang bisa menyembuhkan anak ini. Ini selalu teringat di dalam anak yang pertama, yang besar, hanya mujizat. Lalu apa yang terjadi? Anak ini kemudian mengambil tabungannya, lalu dia pecahkan dan dia mengumpulkan uang yang ada di dalam tabungan. Kemudian dia pergi ke toko dan bertanya kepada pemilik toko, "Saya mau membeli mujizat." Ibu yang menjaga toko bertanya, Apa yang engkau inginkan?" "Saya mau membeli mujizat." Lalu ibu itu mengatakan, "Tidak ada mujizat dijual di sini." Akhirnya ada seorang bapak yang duduk di situ, minum kopi dan bertanya, "Ada berapa uang?" Yang mengatakan, "Ada 5.000 rupiah." Lalu bapak itu minta, "Sini uang, dan mari kita pergi melihat adikmu yang sakit." Dia serahkan uangnya, uang receh itu. Kemudian bersama-sama pergi ke rumah di mana sang anak itu sakit. Setelah sampai di sana, lalu bapak ini menyampaikan pada orang tua itu supaya anak ini dibawa ke rumah sakit. Ternyata bapak ini adalah pemilik rumah sakit. Kemudian anak ini dibawa ke rumah sakit, diproses, dioperasi, dan kemudian sembuh. Sembuh. Kesembuhan ini memberikan kegembiraan yang tak terhingga kepada keluarga itu, khususnya kepada anak ini yang mau membeli mujizat. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, cerita ini sebenarnya menggambarkan soal kebijaksanaan yang disampaikan dalam kitab suci pada hari ini. Kebijaksanaan itu berkeliling mencari siapa saja, dan kebijaksanaan itu akan sampai bila orang menanggapinya, orang menemuinya. Dan orang yang menanggapi dan menemui kebijaksanaan ini akan mendapatkan kegembiraan yang tidak akan pernah hilang. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kedatangan Kristus yang kita dengar khususnya dalam bacaan Injil tadi adalah kedatangan yang sangat memberikan kegembiraan yang fantastis kepada kita manusia yang percaya kepadanya. Dan kegembiraan itu adalah kegembiraan yang abadi, yang tidak akan pernah hilang. Bisa digambarkan bagaimana kegembiraan itu bila kita bisa diperkenankan untuk masuk di dalam ruang perjamuan, di dalam ruang pesta, dan bukan menjadi orang yang tinggal di luar karena pintu sudah terkunci, tidak bisa lagi masuk. Itulah kegembiraan dari Kristus yang bangkit bagi orang yang menanggapi, bagi orang yang selalu mencari kehendak Tuhan, kehendak Kristus di dalam kehidupannya.
Bapak Ibu dan Saudara terkasih, ingat, orang juga dapat tidak masuk atau tidak ikut serta di dalam ruang perjamuan itu karena pintu sudah terkunci. Maka apa yang mau disampaikan? Kita perlu berjuang supaya kita tidak mendapati pintu terkunci. Maka dibutuhkan kesiapsediaan kita terus-menerus tanpa henti. Sebagaimana gadis-gadis yang bijaksana dalam bacaan Injil. Dan kemudian bagian akhir, waktunya memang tidak diketahui. Maka yang harus kita buat adalah mari kita menjalankan hidup ini sebagai pengikut-pengikut Kristus yang hendaknya terus-menerus memiliki semangat yang berkobar dan mempunyai daya tahan untuk masa yang jauh. Ya, daya tahan. Itu berarti iman yang kuat. Jangan iman yang loyo, yang lembek. Saya beriman, tiba-tiba ada persoalan, imannya loyo. Ini bukan iman yang jauh, iman yang mempunyai daya tahan yang kuat. Kita perlu mempunyai iman yang tahan, mempunyai daya tahan yang kuat, dan terus-menerus kita siapkan, kita kerjakan untuk sesuatu yang jauh. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara terkasih, jangan menunda-nunda kesempatan untuk bertemu dengan Sang Kebijaksanaan, kesempatan untuk melaksanakan kehendak Tuhan, perintah Tuhan dalam kehidupan. Kalau kita menunda, berarti kita tidak berjaga, kita tidak siap. Dikobarkan terus-menerus semangat itu, dan ini berarti kita selalu siap untuk menyambut kedatangan Tuhan, supaya pada saat Dia datang kita masuk di dalam pintu perjamuan itu dan kita mengalami kebahagiaan kekal. Semoga demikian.